Oke, kita lanjut lagi proyek kita belajar di dasar Arduino. Sekarang kita proyeknya masih menggunakan lampu LED, tapi dengan jumlah lampu LED yang lebih banyak ya. Kita buat 4 lampu LED ya. Kemudian ada tombol buttonnya dua ya. Oke, kita kasih nama, kita ganti namanya. Cek dua. Oke, satu ya. Oke, ya sudah kasih nama. Sekarang kita ambil Arduino-nya, kita set ini ke all. Kemudian kita ambil reportnya, ini kita ambil. Oke, kemudian, nah ini breadboardnya ini berbeda dengan sebelumnya. Ya, saya tidak menggunakan breadboard mini, menggunakan breadboard yang small ya. Oke, nah di sini nih jalurnya seperti ini. Ini jalurnya ini berarti ini tersambung semua, ya, ke bawah semua sambung. Nah ini juga tersambungnya ke sini, jadi ke sini sampai sini tidak tersambung. Ya. Kemudian jalur sini tersambung semua ini. Nah jalur ini tersambung semua. Ini pun sama, ini tersambung semua, ini tersambung semua. Oke. Nah sekarang kita rangkai, kita ambil komponennya, kita ambil LED, kita ambil 4 biji. Kemudian kita ambil tombol button. Ya, buttonnya kita ambil dua. Kemudian kita ambil resistor. Ya, resistor kita ambil juga sebanyak jumlah lampu LED-nya. Oke. Kemudian ini kita set dulu nilainya semua. Resistornya 180 ohm. Ya. Nah, sekarang ini kita letakkan. Ya, kita letakkan di sini. Nah, ini kita letakkan juga ini di sini sebelahnya. Kita letakkan di sebelahnya. Iya, ada panjang ya. Ini yang panjang, yang ini positif, ini yang negatif. Kita letakkan di sini. Ya. Oke, warnanya ini kita ganti. Kita ganti warna green, misalnya. Ini kita ganti warna orange. Ya, ini kita ganti warna white. Ya. Oke, sekarang resistor ini, ya, ini kita pasang di sini ya. Nah, supaya enggak, ini kita apa? Kita flip ya, kita putar. Ini sama kita putar, juga sama kita putar. Yang ini juga kita putar. Oke. Nah, kemudian kita sambungkan, kita letakkannya di sini. Kemudian ini kita letakkan di sini. Ini, oke, ini ya. Seperti ini letakkan di sini, ini letakkan di sini. Nah, ini kita letakkan di sini. Oke, nah, biar lurus lah ya, biar rapi. Kita letakkan aja. Nanti kan ini kita sambung nih ke kaki LED-nya ya. Kayak LED-nya kita sambungkan ini. Nah, ini jadi kita letakkan di sini sejajar biar lurus lurus. Kemudian ini juga kita letakkan di sini. Oke. Nah, sekarang untuk kekuatannya kita letakkan di sini.
Lagi juga kita letakkan di sini. Sekarang kita sambungkan ini ke negatifnya. Karena boleh negatif, boleh positif ya. Ini kita sambungannya negatifnya. Nah, sebenarnya ini tidak harus tersambung ke sini ya. Ke sini juga bisa cukup. Karena toh ini tersambung semua ini ya. Itu pun ini kita sambungkan, ini kita sambungkan ke sini, ini kita sambungkan ke sini, ini kita sambungkan ke sini. Kemudian yang jalurnya positif, ya. Jadi ini kan nanti ini udah tersambung ya negatif. Nah, negatif ini kita sambungkan ke pin di sini ya. Dari sini ini kita sambungkan dulu. Kita geser dulu. Di nomor 2, oke, begitu punya di sini kita sambungkan. Dan yang ini kita sambungkan. Dan lebih rapi. Ya. Ini kita sambung ke sini, lewat sini, lewat ini ya. Oke, akhir. Oke, sudah tersambung. Sekarang yang positifnya. Nah, ini kita jadikan aja satu. Ini tersambung ke sini. Dan dari sini tersambung ke sini. Dari sini juga tersambung ke sini. Kemudian dari sini, nah ini berarti ada tersambung sama positifnya. Sekarang ini kita sambungkan ke Oke, kita geser saja yang ini ya. Semua ya kita cek. Sudah tersambung. Kemudian ini kita sambungkan ke 5 volt. Ya, sudah sambung 5 volt. Nah, buttonnya sekarang kita sambung ke 78 ya. Dan satunya ke ground. Ya, ke ground. Oke, kita sambung dulu yang untuk ke ground. Pinnya kita satukan. Dan misalnya pin yang di sini ya. Nah, ini kita klik di sini. Klik di sini. Kemudian dari sini kita sambungkan ini ke ground.
Oke, telepon. Nah, sekarang pin yang satunya. Saya perbaiki dulu. Kemudian, nah ini kita sambung ke pin 7 sama 8. Pin 8. Oke, nah sudah. Ya, sudah tersambung semua. Nah, sekarang tinggal kita buat programnya. Jadi, skenario-nya nih, nanti ini kalau tombol ini dipijit, jadi dia gerak dari kiri ke kanan. Kalau tombol yang sebelah kanan dipijit, dia gerak dari, maaf, ini dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Kemudian tombolnya di sini dari kiri ke kanan. Ya. Oke, kita buat kodenya. Oke, di sini pertama, seperti biasa kita set pin-pinnya. Set saja ya. L, red. Saya tulis ada L, R gitu ya. Sama dengan ini tersambung tadi. Ini ya, dari sini negatif. Nah, ini ya, tersambung ke pin yang kita lihat ya, nyambung ke pin nomor 2 ya. Nah, yang ini ya. Nah, di pin nomor 2. Berarti kita tulis ini nomor 2. Terus pin yang green, pin yang orange ya. Versi U. Ini pin nomor 3, pin nomor 4, white ya. White, dan nomor 5. Kemudian untuk patternnya, so kita definisikan. Dan satu, itu dari nomor 7 ya. Dari sampai nomor 7 sampai nomor 8. Ya, nah ini nomor 7, yang ini nomor 8. Kita tulis button 1 dengan 7. Ah, dengan 8. Oke, kemudian kita set. Nah, ini kan pin modenya ini sebenarnya semua 4 output ya. 4 output. Nah, kita bisa ngasih satu-satu ya. Ini kan cukup banyak panjang ya. Nah, sekarang ini kan kita sambungnya berurut nih. Kita sambungnya berurut 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa mengeset dengan menggunakan looping ya. Kalau dia berurut, nah, jadi kita gunakan looping. Kita cukup menulis pin modenya satu kali. For jar A sampai dengan dimulai dari
LED ke R ya. Nah, LED nomor 2 sampai hanya ke LED nomor 5. Yang lebih kecil sama dengan 5 A plus plus. Nah, kemudian pin modenya, nah, pin modenya kita tinggal tuliskan di sini A sebagai output. Ini nanti dia ngeset A yaitu nomor 2, nomor 3 ya. Nanti counter dia akan naik sampai nomor 5 sebagai output. Kemudian sebagai input, nah bisa lakukan sama. Ya, ini ada cuma ada 2 ya. Bisa kita buat seperti ini juga. Ya, B. Nah, tapi di sini mulai dari button satu sampai button sampai nilainya 8 ya. Atau kita sebenarnya juga bisa kan ini kan LED 5 ya. Sampai LED W ini kita juga bisa gini. Nah, LED W. Nah, itu kan artinya 5. Nah, ini dari button sampai button 2. Nah, dari button satu button 2 dan ini sebagai input. Input. Nah, jangan lupa kasih pull up ya. Mungkin jelas mengenai pull up sudah saya jelaskan di project sebelumnya ya. Bisa dilihat di project ke second project ya, project kedua. Oke, nah berarti kita sudah set up. Nah, kemudian kita set nih supaya dia mati semua gitu ya, supaya dia tidak hidup. Ya, maka kita kirimkan ke semua lampu LED ini adalah mati semua. Ya, sama karena dapat lampu, kita gunakan aja looping. Nah, di sini udah pin modenya sudah. Nah, sekarang kan dikirim digital write. Nah, supaya dia mati, kita kirim dia high ya. Digital write. So, A ini kita set ke high. Ya, nah seperti itu. Di LED red, LED R sampai LED B. Nah, ini kita set dia menjadi high. Ya, artinya dia tidak akan ada yang hidup. Oke, nah, sekarang bisa kita buat ya. Misalnya pada saat pertama kali hidup, kita memastikan bahwa LED-nya itu hidup semua. Nah, kita bisa buat semacam inilisasi. Inilisasi, jadi kita buat satu sub inilisasi void init LED gitu bisa kita buat ya init LED. Ini bisa ya. LED semua berarti pakai looping ya kita nyalakan satu-satu per satu. Nah, menggunakan yang ini. Nah, sekarang dia supaya nyala, kita kasih low. Nah, kemudian tentunya kita ingin nyalanya apakah mau berbarengan ataukah bergeser satu-satu. Bergeser satu-satu, berarti kita tuliskan nanti di sini kasih kata blok ya. Dan boleh kasih blok. Dan kita kasih delay, misalnya 500. Nah, jadi nanti begitu nyala yang pertama, terus nyala yang kedua, berarti yang lampu pertama dimatikan. Nah, berarti kita kirim di lampu yang kedua, lampu yang pertama kita matikan dulu, supaya nanti dia menyalakan lampu kedua. Oke, seperti itu. Di sini kita kasih high. Ya, jadi pada saat ini low, nah berarti ini nyala nih lampu LED R-nya ini. LED R nyala, kemudian di delay dinyala dia setengah detik, kemudian dimatikan. Nah, terus looping lagi. Nah, ini kan udah naik ini berarti ke LED yang G nomor 3 ya. Nomor 3, nah, nanti dinyalakan lagi terus dimatikan. Nah, dan seterusnya. Nah, tentunya nanti setelah nyala semua pun kita matikan. Ya, kita matikan. Iya, ini sudah menunjukkan untuk mengindikasikan bahwa lampunya hidup semua. Ya. Jadi bisa ngecek, oh jangan-jangan ada lampunya yang mati. Nah, setelah itu kita matikan semua. Kita matikan semua, kita bisa dengan sedikit dengan
animasi gitu ya supaya menarik. Kita buat dari LED W, bergerak dari ini kan nyala dari LED R, ini bergerak ke LED W. Jadi dari LED white ke LED R. Nah, berarti dia mundur, berarti sini nanti jadi A min min. Ya, ini berarti dimatikan gitu ya. Dimatikan satu per satu. Nah, ketika satu per satu berarti ini langsung aja kita kasih high. Ya, jadi artinya kalau yang tadi bergeser nyala, oh ya gini aja ya, atau kita buat aja gini. Ini nggak usah, jadi biar kelihatan nyala semua. Jadi dinyalakan satu per satu. Nah, kemudian ini kita matikan satu per satu. Nah, ini lampu putih. Nah, jadi kalau ini nyala, merah nyala, hijau nyala, jadi nggak mati ya. Merah nyala, hijau nyala, oranye nyala, putih nyala. Kemudian kita matikan satu dari putih mati, oranye mati, hijau mati, dan merah mati. Jadi kita kita buat di sini loopingnya bergerak dari LED W ke LED R. Nah, ini ya, bukan lebih kecil tapi lebih besar ya. Jadi ini kan nyala dari sampai 2, artinya ini kan sebenarnya nyala dari 2 sampai 5. Kemudian ini dari 5 sampai 2. Jadi selama A-nya adalah masih eh, lebih besar dari LED R atau lebih besar dari 2, maka dia masih looping. Ya, masih looping sampai akhirnya LED-nya mati. Oke, nah kalau sudah begini, mungkin ada baiknya kita coba dulu ya sebelum program komplitnya, biar terlihat satu persatu prosesnya. Oke, ini saya hapus saja bagian loopnya. Nah, ini kan cuma jalankan sekali. Berarti kita letakkan ini di setup. Ya, jadi kita panggil di sini init lab. Ya. Sekarang kita coba running. Iya, ada error. Kita coba perbaiki errornya ya. Itu berarti. Sudah kita perbaiki errornya ya. Tadi ada beberapa error di masalah sensitif ya. Jadi ini harusnya L besar, saya mengetiknya L kecil ya. Tadi jadi sudah disebutkan semua. Kemudian ada juga tadi masalah eh, tip ya. Harusnya titik koma pakai yang ada kutip ya. Jadi beberapa tadi teks ya, case sensitif ya. Perbedaan huruf besar huruf kecil. Oke, nah sekarang kita coba jalankan ya programnya. Jadi dia menyala gitu. Nah seperti itu. Kemudian dia mati. Nah, itu. Ya, jadi artinya di sini kita harus memastikan bahwa semua LED nyala ya. Oke. Nah, sekarang kita buat untuk programnya, untuknya if-nya di sini bagaimana ini tekan ini dia bergerak misalnya dari kiri ke kanan, yang ini bergerak dari kanan ke kiri. Ditaruh di white loop ya, yang nanti akan dia looping terus. Nah, kemudian di sini jangan lupa kita detek dulu ya, detek tombolnya. Berarti di sini kita tulis jar read button satu ya, sama dengan digital read ya, button satu. Oke, kita copy read button dua. Di sini di kita read button 2. Oke. Oke, nah, sekarang kita deteksi pakai menggunakan if read button
satu sama dengan low. Nah, jadi kalau ditekan dia low, ya terhubung ke ground. Jika benar, maka apa? Di sini kita geser dari kalau button satu. Nah, ini kita lihat yang button satu itu yang mana nih ya? Supaya kita dipastikan. Button satu 7 ya, yang ini ya. Nah ini. Oke, benar ini 7, ya 7. Yang ini 8. Nah, berarti ini button satu, ini button 2. Oke. Nah, sekarang button satu bergerak dari kiri ke kanan. Nah, tentunya programnya sebenarnya sama dengan ini gitu ya. Jadi kita tinggal copy saja program ini. Dia nanti akan bergerak terus ya dari kiri ke kanan dan seterusnya kiri ke kanan gitu ya. Nah, ini ya. Kalau button satunya di kan. Nah, sekarang berikutnya kalau yang untuk kedua, nah, programnya hampir serupa ya. Copy saja di sini. Read button 2 sama dengan low. Maka di sini nanti di sini bergeraknya dari left white ya. Jadi bergerak dari kanan ke kiri sampai ke left R. Ya, kemudian ini kita ganti dengan lebih besar sama dengan ininya jadi A min min. Ya, karena ini kan dari nomoriknya dari left W ini kan berarti pin nomor 5 ya. 5 4 3 2 1. Nah, maka di sini 5 kurangin 1 4 3 sampai left R sampai nomor 2. Kemudian ini dihidupkan ya. Nah, makanya di sini tadi kan kalau yang ini nanti kan berarti yang sebelumnya ya misalnya lampu red ya nyala. Kemudian ini naik satu, berarti kan lampu hijau. Lampu merah kan masih nyala. Nah, mau kita kan pas nyala lampu hijau, lampu merah mati. Maka di sini kita tambahkan, jangan lupa, kita tambahkan itu untuk mematikan lampu yang warna sebelumnya nyala ya. Digital, right, A, koma, baik. Ya, nah, ini sama, berarti ini juga sama yang di sini ya. Nah, ini digital, right, A, koma, baik. Ya, jadi di sini di delay 500 milisekund dulu, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, di delay, matikan. Nah, jadi nanti lampunya ini bergeser ya, jadi menyala merah, kemudian merahnya mati, hijau nyala, hijaunya mati, oranye nyala, terus oranye mati, putih nyala, kemudian putihnya mati dan kembali lagi ke sini ya, dan seterusnya. Selama tombol ini tekan ya, dan begitu pun sebaliknya bergerak dari white menuju ke red. Ya. Oke, kita sudah buat. Nah, sekarang kita coba running. Ya, kita cek-cek lagi apakah tidak ada yang kurang ya. Permukaan penutup sudah, poinnya sudah. Ya. Oke, kita jalankan. Ada sedikit error ya. Sebentar. Ini tanda bracketnya ini ya. Bracket penutupnya. Oh ya, kurang. Ini kan bracket yang ini. Kemudian bracket yang ini ya. Kalau bracket di sini. Blok penutupnya ya. Nah, jadi kan ini buka sini. Ini buka yang sebelah sini. Kemudian yang ini buka yang di sini. Kemudian ditutup yang di sini. Oh, ini belum cukup. Belum juga ada ininya ya. Jadi kalau sudah tutupnya, tutup yang ini. Tutup yang ini, tutup yang ini, tutup ini, tutup ini. Kemudian tutup yang di sini. Yang tutup yang tutup yang ini, yang di sini, tutup ini, tutup di sini, tutup yang atas ini sama yang di sini. Oke, kita lihat lagi, kita running. Oh ya, alhamdulillah tidak ada error ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih, kita pijit yang di sini. Nah, dia nyala ya, gambar gerak seperti itu. Oke, sekarang kita tekan yang di sini. Nah, dia bergerak dari kanan ke kiri. Oke, ya demikian ya tips project kita yang ke 31. Mudah-mudahan bermanfaat.